illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, para pengurus lingkungan, Bapak RT, Pak RW, juga semua jamaah sholat subuh, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita diberikan rezeki yang barokah, diberikan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sakit semoga Allah ringankan penyakitnya dan kita semua diridhoi Allah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana kabarnya Pak? Sehat semua? Ya, kopinya belum ada kopinya. Ya, kopinya udah habis semalam ya. Baik, kita masih di bab tentang thalabul ilmi. Ini kalau di kitab aslinya ini nggak kelihatan, di situ jelas, kecil soalnya. Ini bab tentang thalabul ilmi, ini banyak hadis ya,
Cuman saya ambil yang poin-poin penting saja. Ini nanti ada apa namanya, keutamaan menuntut ilmu, kemudian keutamaan mengajarkan ilmu dan seterusnya. Itu ada di kitab Syu'abul Iman. Nah, bulan lalu udah kita bahas pembukaan ya. Thalabul ilmi ini saya bagi jadi tiga materi ya, 3 pertemuan. Ini PPT tahun 2023, udah 2 tahun lalu. Saya simpen aja, ternyata ada. Karena sering diulang bahwa saya lebih senang untuk mengajarkan based on kitab ya, sesuai dengan kitab, jadi runut. Karena ulama-ulama dulu itu sudah membuat buku, membuat kitab itu sudah terstruktur dari pembukaan, dari maksud dan tujuan. Rata-rata biasanya kalau ulama-ulama dulu itu ketika mengarang buku atau kitab itu karena pertanyaan dari muridnya, pertanyaan dari temannya ya. Misalnya kayak kitab Irsyadus Syari ya. Irsyadus Syari itu kumpulan kitab-kitab yang dikarang atau ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU itu rata-rata sa'alani sodiki ya, temanku nanya gitu. Bisa nggak dibuatin kumpulan hadis-hadis tentang bulan Ramadan? Bisa nggak dibuatkan kumpulan hadis-hadis tentang apa keluarga? Itu beliau rata-rata gitu. Nah, ulama-ulama dulu itu juga sama. Jadi ketika mengarang kitab itu karena rata-rata ada pertanyaan, ada usulan, ada masukan. Nah, kalau kita bikin tulisan skripsi gara-gara apa coba Pak? Ya pengen lulus ya. Kalau enggak bikin skripsi enggak lulus. Bikin tesis juga ya mau nggak mau, kalau pengen lulus ya bikin itu tulisan. Itu bedanya. Nah, kalau ulama-ulama dulu itu membuat karya tulisnya itu referensinya langsung di situ. Ya, kalau kita kan rata-rata footnote, dikit-dikit footnote gitu. Ya. Misalnya nih, paling tebel kan kalau tesis itu 150 sampai 200 halaman. Itu footnote-nya tuh bisa sampai banyak banget ya. Kalau lama dulu tuh enggak, wakola itu runut banget. Seperti itu. Contohnya aja ini. Misalnya kitab tentang ini nih, tentang ilmu ya. Ini beliau tuh mengutip hadis akhbarona Abu Abdullah Al-Hafidh haddatsana Abu Abbas Muhammad bin Yaqub. Hafal semua apa? Akhbarona Rabi bin Sulaiman, akhbarona Syafi'i. Qala al-ilmu ilman, ilmu amatun la yasa' bil gha wairi maghlub dan seterusnya. Itu betul-betul runut dari siapa. Nah, metode seperti itulah yang dilestarikan di kalangan lembaga pendidikan klasik seperti pesantren. Nah, itu mereka menjaga orisinalitas ilmiah tuh seperti itu. Juga diteruskan misalnya di lembaga-lembaga pendidikan, baik di kampus, dalam atau luar negeri itu seperti itu. Nih ya. Nah, jamaah sekalian, ketika membahas tentang thalabul ilmi, Imam Al-Baihaqi itu belum memisahkan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Itu belum memisahkan. Makanya banyak di hadis-hadis yang beliau nukil itu rata-rata tentang ilmu agama. Seperti halnya Imam Al-Ghazali ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kitab yang pertama, bab pertama beliau tulis apa? Kitabul Ilmi. Buku atau bab tentang ilmu. Jadi rata-rata membahasnya apa itu ilmu, kenapa menuntut ilmu, apa keutamaan orang belajar ilmu. Cuman belum dibedakan. Kalau Imam Al-Ghazali sudah sedikit membedakan antara mana ilmu yang sifatnya diniyah, keagamaan,
dan ilmu-ilmu yang sifatnya kauniyah, tapi lebih condong kepada penekanan tentang pentingnya ilmu agama. Nah, kalau sekarang dihadapkan dengan dunia yang terus berubah, perkembangan zaman yang sekarang sudah apa 5.0 ya atau 4.0, pokoknya sudah digitalisasi kemana-mana, sudah nyaris udah nggak punya uang kertas. Bapak-bapak masih punya uang kertas, Pak? Saya nanya, Pak, nggak minta, nanya. Masih punya kan mungkin, tapi sebagian orang sudah digital, etol, ya bayar ini pakai kris apa QRIS yang benar? Kris ya, itu debatable mau QRIS mau kris, penting ada duitnya itu Pak ya Pak. Ya. Semua udah pakai digital. Nah, kalau kita membahas keilmuan dalam tekstual pada kitab-kitab terdahulu, ya tentu harus dikombinasikan dengan konteks sekarang. Contoh misalnya di awal-awal hadis itu beliau ya Imam Al-Baihaqi itu menyebutkan firman Allah ya, surat Mujadilah ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kelihatan enggak Pak dari situ? Kalau kelihatan baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, jika dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majelis. Maksudnya berlapang-lapang itu kalau sempit geser, kalau penuh majuan, berlapang-lapang. Baik lapang-lapang artinya memberi tempat buat orang lain duduk dalam majelis ilmu, atau memberi ruang-ruang atau mengisi ruang-ruang yang masih kosong. Wafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Wa idza qila suzu fangsuzu, kalau dikatakan berdiri maka berdiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Darajat ini jamak muannats salim, jadi jamak banyak darajat. Kalau tunggal kan darajatun, kalau banyak darajat ya alif dan ta. Cuman di sini kan alif berdiri sama ta. Kalau rasam usmaninya seperti itu. Kalau rasam imlainya darajat, alif dan ta-nya ketulis. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini kemudian belum dipisahkan dalam ayat ini mana ilmu agama, mana ilmu umum. Nah, zaman sekarang orang punya banyak pertimbangan. Apakah ketika dia punya anak akan disekolahkan di ilmu agama murni atau sekolah umum, atau dua-duanya kombinasi. Itu masing-masing orang tua punya pemikiran masing-masing dan tidak sama setiap orang. Maka sebagian motivasi orang tua yang memondokkan ke pesantren, dan pesantren itu juga macam-macam jenisnya. Ada pesantren salafiyah atau klasik ya.
Itu masih banyak di daerah Jawa. Ada pesantren modern, ya, ada pesantren modern banget ya, yang masuknya 200 juta. Bulanannya 10 juta. Ada, Pak. Ada. Laku, ya laku. Sekarang apa sih yang nggak laku, Pak? Makin mahal, makin laku, tahu? Nah itu, Bitcoin aja laku 1,5 miliar. Punya Bitcoin, Pak? Kalau nggak jawab berarti nggak punya. Ya. Nah, itu motivasinya beda-beda. Contoh misalnya, motivasi sederhana yang orang tua punya, apa-apa anak saya di pesantren. Nanti sampai SMP 3 tahun dia punya bekal agama. Ntar kalau SMA di umum, jadi dia punya basic. Karena saya sebagai orang tua sibuk, berangkat pagi, pulang sore, nggak sempat ngajarin Quran, nggak sempat ngajarin fikih, nggak sempat ngajarin bahasa Arab. Saya titipin di pesantren sama gurunya, sama kiainya, biar diajarin, didoain, biar benar. Ada motivasi seperti itu. Yang penting, tong lo punya ilmu agama, buat bekal ente bisa sholat, ya nggak usah ngajarin bacaan sholatnya, bisa baca Quran, nggak usah koreksi lagi tajwidnya, udah kita serahkan di pesantren, bulanannya bayar, ini bayar, kita tengokin, kita doain, kelar. Ada seperti itu. Ada orang tua yang motivasinya lebih tinggi. Kamu harus ngerti agama, harus hafal 30 juz, harus hafal hadis arba'in, harus hafal Bulughul Maram. Nanti kamu selesai pesantren, SMP, SMA, 6 tahun saya kirim ke Mesir, kirim ke Madinah. Ada seperti itu. Ada orang tua, wis, yang penting kamu mau kuliah, mau pesantren, mau berapa tahun, nggak peduli, bapak biayain. Ya. Makanya di Jawa itu pesantrennya lama-lama, Pak, ada yang 15 tahun. Di atas 10 tahun itu udah biasa. Ada teman saya itu pesantren anaknya dari SD, Pak, ada. Dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 tahun kan. SMA 3 tahun, 12 tahun tuh di pesantren itu. Saya kadang lihatnya kasihan itu. Video call itu sama anaknya. Masih kecil-kecil. Ini kelas 1 gimana sih? Cuman di sana ada pembimbingnya yang bertindak sebagai ya orang tuanya lah gitu, dipantau. Ada seperti itu. Nah, ini semua karena memang basic dan background kita orang Indonesia tidak semua berangkat dari keilmuan agama yang sama. Kalau kita misalnya bergeser ke Mesir misalnya, Mesir, kawan-kawan saya banyak yang dari sana. Di Mesir itu katanya saya juga belum membuktikan secara ini. Di sana itu orang menghafal Al-Qur'an itu udah biasa. Bahkan tukang-tukang ojek, mohon maaf ya. Tukang-tukang beca, itu hafal 30 juz itu udah biasa, Pak. Udah biasa. Sambil ngayuh becaknya, wasyiril ladina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum. Jadi kayak murotal ya. Di sini 30 juz kan harus pesantren, enggak pesantren enggak hafal, Pak. Itu karena kultur agamanya udah kuat banget ya. Gitu. Di sana katanya nih, di bis-bis kota itu orang baca tilawah Al-Qur'an udah biasa, di kereta baca ini baca itu baca. Itu bukan pemandangan yang asing. Kalau di Indonesia coba di kereta berangkat pagi baca Quran, baca Quran di kereta kurang kerjaan lo gitu ya. Gitu. Ini kulturnya beda. Kulturnya beda. Maka maksud saya adalah bagaimana mensinkronkan antara pendidikan agama dan umum. Gitu. Karena dulu ulama-ulama dulu tuh enggak memisahkan itu. Contoh misalnya Ibnu Khaldun terkenal kan apa? Ahli peradaban kan, tapi hafal Quran. Hafal hadis. Ibnu Sina juga sama. Ya, Ibnu Rus ahli matematika, ahli falak juga, ahli fikih juga. Nah, itu masa-masa dulu tuh masa keemasan yang kayaknya susah terulang. Ya, sekarang ada yang mau menyamai misalnya dengan AI, artificial intelligence itu ya. Cuman AI sekarang kan lebih kepada data-data yang masuk ke dalam memorinya. Ya, tergantung prompt yang dimasukkan. Buatkan saya gambar pantai. Ya sudah, buatkan seperti itu. Nah, kalau ulama-ulama dulu misalnya mau disamain sama AI jauh, Pak. Ulama dulu udah lebih canggih. Dia bisa memuat ribuan hadis, memori hadis berdasarkan sanadnya, kualitasnya juga.
betul-betul betul gitu ya. Kadang-kadang kalau di AI bapak-bapak nanya tentang di chat biasanya pakai apa Pak kalau nanya-nanya gitu? Chat GPT kan. Yang keberapa? 4 apa yang kelima? Kalau yang di HP biasanya pakai Gemini ya atau apalah. Kalau yang berbayar beda lagi. Ternyata saya bandingkan mana yang berbayar, ada yang berbayar, ada yang gratis. Itu enggak akurat 100%. Jadi jangan langsung percaya. Ya, maka saya di beberapa kesempatan suka nguji si ChatGPT itu. Misalnya, buatkan saya teori tentang ini. Dia ungkapin tuh set, saya omelin lagi. Teori kurang lengkap, jelek. Dia ini, ya baik saya akan akan buatkan lebih lengkap. Terus salah itu teorinya, saya bilang gitu. Dia benerin lagi terus itu. Jadi diuji itu. Jangan nanya ini udah selesai, enggak gitu. Itu nyerah banget gitu. Nah, kadang-kadang ketika sudah kita uji beberapa kali aja, ini yang gratisan sih. Kita uji beberapa kali, ternyata ketika kita cek juga masih salah. Coba ayatnya benar enggak? Kita cek salah itu. Gitu. Itu manusia yang membuat sebuah teknologi itu. Nah, kalau dulu, lama dulu itu ketika menghafal hadis, menghafal Quran, menghafal matan itu sudah di luar itu. Makanya masa-masa keemasan itu sulit terulang. Sulit terulang. Ini ya. Sehingga yang saya maksud adalah Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Nih, balik lagi tentang keutamaan ilmu. Selanjutnya haddatsani Abu Muslim mundu khamsina sanah anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala ta'allamul arabiyyah fa innaha tazidu fil muru'ah. Belajarlah bahasa Arab karena ia dapat menambah kehati-hatian atau muru'ah. Ini sekali lagi kita tinggal di negara yang tidak menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa utama. Nah, kalau di daerah Timur Tengah dan sebagainya kan memang di sana sehari-hari memang seperti itu. Makanya di sana anak kecil pintar bahasa Arab, Pak. Iya, orang bahasanya dia gitu. Yang nggak bisa bahasa Arab cuma satu di sana, apa Pak? Meskipun tinggal di sana lama tapi nggak bisa bahasa Arab. Ontak nggak bisa bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu membuat kita, ya orang yang belajarnya itu hati-hati. Maka orang yang ngerti bahasa Arab ketika membaca Al-Quran, dia sambil membacanya itu, dia akan perhatikan ini kata apa, ini maknanya apa, itu langsung ada di benak dia. Karena secara umum kosakata tentang bahasa Arab sudah dia kuasain. Itu enaknya baca Al-Quran bagi yang ngerti bahasa Arab. Kalau yang nggak ngerti ya minimal mau baca. Kalau nggak bisa baca ya belajar. Nah kan runutannya seperti itu. Nah kalau dulu para ulama itu memang terlahir dari ngerti bahasa Arab. Atau belajarnya juga lama, bertahun-tahun itu. Karena menurut mereka ya ini ilmu agama yang utama. Sehingga mereka ketika dulu belajar itu sudah nggak ingat tentang dunia. Imam Syafi'i itu ya udah belajar agama terus ya, belajar agama dari semua disiplin dikuasai. Nah makanya tadi saya bilang di awal, nah konteksnya sekarang kita minimal apa? Ya minimal apa adalah minimal agama yang membuat kita bisa ibadah. Ibadahnya benar, toharohnya benar, sholatnya benar. Sedangkan rata-rata, mohon maaf, bukan basic dari agama, dari umum. Terus belajarnya dari mana? Ya di sini ada pengajian, ada ustadz, ada YouTube, ada apa, ya itu belajarnya dari situ. Yang penting terus nambah ilmunya. Nih, sehingga belajar itu dari kecil sampai kita wafat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini belajar bahasa Arab, utamaan belajar bahasa Arab. Cuman memang belajar bahasa Arab itu harus fokus. Ya harus fokus karena salah satu bahasa yang paling padat ya.
Dari sisi grammarnya juga banyak. Dari sisi nahwu sorofnya belum. Dari sisi yang lainnya. Maka biasanya yang belajar bahasa Arab yang umuran-umuran kita nih, ya 30-40 ke atas itu sulit bisanya. Ya bisa paling hada kitabun, hadihi kurrosatun. Kesononya udah hilang. Apa ya, harus menghafal. Saya pernah dulu ngajar di situ di perumahan Persada Depok di Masjid Darul Jannah. Dulu ada kelasnya itu, Pak. Banyak yang pertama daftar tuh ada 150 orang. Bulan kedua jadi 50 orang, Pak. Bulan ketiga tinggal 10. Bulan keempat porsinya dijual. Bubar, nggak ada yang belajar. Udah susah. Harus ngapalin huwa huma hum ya huma hunna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu huwa yadribu huma yadribani hum yadribuna. Udah bapak-bapak mau udah ngurusin kerjaan, beras, SPP, udah susah ngapalin. Makanya waktu terbaik belajar itu ya waktu sekolah itu terbaik belajar. Dari SMP, SMA, kuliah. Itu otaknya masih encer banget itu. Ya, itu waktu terbaik untuk menghasilkan ilmu, menghafal, mengulang, menambah, ya. Itu waktu terbaik. Nah, kalau kita sudah tahu itu, oh berarti ketika kita punya anak, kita kasih bekalnya kapan nih? Nah, kadang-kadang kita pendidikan sekarang dengan anak juga harus diskusi, nggak kayak dulu. Ya, dulu ada tipe orang tua, pokoknya kamu harus pesantren, bodo amat, mau enggak, pokoknya pesantren itu. Oh, anaknya ke pesantren, meskipun hatinya nolak. Ya. Maka keluar pesantren kadang-kadang nggak mau jadi guru, nggak mau jadi ustadz. Kenapa? Udah nolak dari awal. Makanya penting sekarang itu dialog dengan anak. Maunya apa nih dengan anak itu, mau diapain? Cuman belajar agama, cuman ngerti agama. Makanya tadi seminimal-minimal mungkin dia ngerti baca Quran. Punya hafalan yang lebih dari bapaknya. Kalau misalnya suruh jadi imam di rumahnya, dia bisa. Yang kedua, sholatnya nggak perlu diingetin, dia ngerti bacaan sholat sudah tahu. Terus yang ketiga, yang paling penting tuh akhlaknya, adabnya, ini yang paling penting. Kan itu yang diminta, yang dicari kan itu. Perkara dia ternyata, dia ternyata senang kepada ilmu agama, ya bagus, kita push aja, kuliahin, mau di universitas Islam dalam negeri atau luar negeri, tinggal dia maunya mana. Seperti itu. Karena sekarang ya semua tergantung orang tuanya. Ada yang paket minimalis, minimal kamu pernah pesantren dah. Ada aspek yang maksimalis, ya sudah kamu fokus di sana ada. Ada orang tua yang senang anaknya sampai ke luar negeri gitu ya, Mesir, ke Madinah, ke Turki ya, disekolahin, agama semua dibiayain, pulang-pulang udah disiapin kerjaan, udah ada perusahaan, cakep tuh orang tua begitu, Pak. Jadi dia pulang nggak bingung. Ini dia. Nah, oleh karena itu sekarang semua banyak pilihan ya. Mau sekolah umum berarti kelemahannya dia dari sisi agamanya kurang. Mungkin bacaan Qurannya kurang, berarti dikursusin baca Quran. Ada enggak rumah tahfiz atau apa gitu? Enggak ada, Pak Ustadz. Kuliah suruh ngaji udah susah. Ya. Yang paling gampang sekarang kan ya paling usia SD, SMP, SMA maksimal. Kuliah tuh udah susah. Jangankan diajak ngaji, disuruh ikut silaturahim susah. Saya mau pergi, sama temen, ya udah. Kalau masih SD, SMP masih mau tuh. Nah, itu kan tantangan orang tua kita sekarang terkait dengan ilmu agama tuh, sampai mana kita mau ngajarinnya. Kalau minimal dia bisa baca Quran, bisa ngerti bahasa Arab, bisa ini, ya sudah SMP-nya di pesantren, SMA-nya di umum, terus kuliah di umum gitu. Atau misalnya sekarang SMP, SMA kan ada paket tuh di pesantren. Semuanya agama, ya ada hafal Qurannya juga. Ya cuman kelas 3 SMA-nya ada bimbel untuk masuk ke umum, ya boleh, silakan, itu pilihan. Oh enggak Pak Ustadz, saya mau anak saya di agama aja. Ya sudah, SMP pesantren, SMA pesantren, dan kuliahnya pesantren. Kuliahnya jangan di kuliah Indonesia, tanggung, kuliahnya di luar negeri aja. Minimal di Indonesia, di Libya lah yang pengantarnya bahasa Arab, atau ke Mesir gitu.
Kalau di Indonesia kuliah di agama itu balik lagi. Di pesantren 6 tahun udah belajar balaghah, mantik dan sebagainya, ntar masuk kuliah S1 agama di Indonesia, belajarnya hada hadis, udah tidur aja tuh bocah. Ya ngapain hada hadis, udah nggak usah belajar gitu. Ini ya, makanya Islam itu ngasih porsi yang sempurna. Mau ngambil sisi agama juga bisa, mau ngambil sisi umum tanpa meninggalkan agama juga bisa. Karena sekarang itu zamannya udah nggak kayak zaman dulu. Udah nggak kayak zaman dulu. Ini sebuah tantangan ya buat kita para orang tua, bagaimana mensinkronisasi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Ini matchingkannya tuh gimana? Biar anak kita juga ngerti agama, secara umumnya nggak ketinggalan. Ini ada beberapa survei ya, teman-teman yang dulu kuliahnya di umum, ada yang di ITB, di UI, fakultas teknik dan sebagainya. Ada sebagian mereka yang kemudian ketika sudah punya anak, anaknya itu dipesantrenin. Padahal bapak ibunya nggak pesantren. Ada seperti itu kecenderungannya Pak. Tapi sebaliknya ada orang tua yang dia dulunya backgroundnya pesantren, ya pesantren SMP, SMA, pesantren, kuliah, agama, anaknya nggak dipesantrenin. Ini kan ada sebuah paradoks nih. Yang nggak belajar agama bapak ibunya, anaknya dipesantrenin. Yang belajar agama bapak ibunya, anaknya malah nggak dipesantrenin. Ini ada apa? Tadi balik lagi kepada pilihan orang tua. Mau mencetak generasi ke depan itu seperti apa? Mau dua-duanya, mau pilih salah satunya, yaitu pilihan. Sekarang kan bisa pilihan itu. Tadi seminim-minimnya kita bangga punya anak yang sudah bisa doa sendiri, sudah bisa bangun malam sendiri, sudah bangun malam udah bisa bangun ya Pak. Bapak bangun malam ngapain Pak? Nonton bola, kencing. Nah, dia sudah bisa baca Quran sendiri, baca Qurannya juga lebih bagus dari kita, ya. Hafalannya lebih banyak dari kita, itu bangga. Iya. Cuman ada sisi ekstrimnya. Dua pandangannya ada sisi ekstrimnya. Yang pertama, orang yang belajar agama totalitas tanpa belajar umum, ya, dia harus punya pemahaman yang utuh juga. Kenapa? Ada yang memang pokoknya anak saya belajar agama, jadi ustadz, jadi kiai, selesai gitu. Tapi ingat, zaman sekarang tuh zaman modern, semua butuh biaya. Ya, kencing aja 2.000 ya Pak ya. Iya Pak, mana ada kencing gratis? Bawa apa aja kali ke toilet kagak bayar itu. Kasih itu 2.000 ya. Nah, bagaimana tuh? Ada orang tua yang misalnya, nggak apa-apalah kamu nanti ngajar-ngajar sini, ntar rezeki Allah yang ngasih. Ada seperti itu, ada. Ya, seperti itu ada. Ya, dari masjid ke masjid, dari kajian ke kajian, ada yang seperti itu. Ada yang memfokuskan di situ. Terus yang kedua, titik ekstrim yang kedua adalah orang yang memang nggak mau belajar agama. Ya udah umum aja, biar duit kamu banyak. Agama yang penting kamu bisa sholat, bisa ini kelar. Ada seperti itu. Ya, misalnya sekolah umum, ujian umum, yang penting dia baik. Belajar agama sedapatnya. Yang penting nanti kerjaannya bagus, duitnya banyak, ada. Itu kan pilihan. Titik ekstrim itu pilihan. Nah, sekarang mau ambil titik setengah idealnya adalah bisa nggak mensinkronkan agamanya iya, umumnya iya, duniawinya dapat, akhiratnya dapat. Nah, itu kan PR besar kan sekarang. Makanya lembaga pendidikan yang banyak itu sebenarnya pengen mengawinkan dua aspek itu, aspek agamanya dapat, aspek duniawinya dapat. Itu yang menjadi PR besar buat umat Islam. Karena tidak terlepas dari dua titik itu. Yang ngerti agama secara duniawi lemah, meskipun ada yang ngerti agama secara duniawinya banyak. Cuman kan nggak banyak, hanya beberapa aja. Gitu. Seperti itu.
Atau misalnya yang secara duniawinya banyak tapi sisi agamanya kurang, itu balik kepada pilihan orang tua masing-masing. Tinggal bagaimana menjalankannya. Terus selanjutnya ada pernah kejadian kesalahan dalam lafaz doa. Ya. Ini diterangkan haddatsani Ar-Rayyashi. Ini diterangkan ada seseorang itu berdoa, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Wahai zat yang maha agung dan maha mulia. Ini diterangkan faqala lahu al asma'i ya hada masmuka faqala lais faqala asmu'i atau asma'i yunaji rabbahu bil lahni laisun lidzalika idza da'ahu la yujib. Jadi orang doa ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Aturannya kan begitu, ya dzal jalali wal ikram. Karena apa? Setelah huruf ya itu harus fathah. Ya dzal jalali, bukan ya dzul jalali, itu mansub aturan. Kalau ilmu nahunya kan gitu. Kenapa dia ya dza bukan ya dzu? Karena setelahnya huruf ya, harfun nida atau huruf yang menyatakan panggilan. Ya Muhammada, ya Ahmada itu. Karena apa? Setelahnya ada ya. Makanya ya Rasulullah bukan ya Rasulullah. Kenapa? Karena ada ya-nya. Kalau nggak ada ya-nya ya Rasulullah, benar. Tapi kalau di depannya ada ya Rasulullah itu kan nahu yang simpel banget. Bagaimana jadi A, bagaimana jadi U. Itu belajarnya apa ya? Belajar bahasa Arab. Ya. Kenapa? Kenapa dia menjadi domah? Kenapa dia menjadi fathah? Yaitu karena ada huruf di depannya. Atau posisinya sebagai subjek atau objek. Sebagai fa'il atau sebagai fi'il atau sebagai maf'ul. Itu kalau bahasa Arabnya kan gitu. Sehingga ya Rasulullah itu yang benar. Ya. Sehingga kalau ya Rasulullah salah. Ya Rasulullah. Kenapa Rasulu? Karena di depannya ada ya. Kenapa jadi U? Kalau depannya ada ya harusnya A. Atau ya Rasulillah, ya, atau ya Rasulin, ya, itu salah. Nah, kata Al-Asmi, gimana kamu doa, sedangkan dalam doa bahasa Arabnya kamu salah, gimana mau dikabulkan? Nah itu, makanya dari sini pelajarannya, kalau nggak ngerti doa dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia Allah juga maha mendengar daripada doa pakai bahasa Arab, terus bahasa Arabnya salah. Nah itu dia. Apalagi nanyanya di Google, di ChatGPT, buatkan doa mau pindah rumah, kan dibikinin tuh, bla 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 bla. Bener apa enggak itu harus diuji lagi, dicek lagi. Iya. Nih, makanya urusan doa aja kalau nggak ada ilmunya bisa salah. Nah, apalagi doa dalam bahasa Arab. Ketika kita nggak ngerti doa dalam bahasa Arab, tanya, ya. Kalau nggak tahu ya ada bukunya banyak, buku-buku doa itu. Ya. Bapak-bapak kalau doa dalam bahasa Arab apa bahasa Indonesia, Pak? Ya tergantung. Ya. Kalau doa mau makan pasti bahasa Arab. Gimana Pak doanya, Pak? Allahumma. Nah udah hafal tuh udah. Pokoknya doa mau makan. Doa mau tidur, Pak? Allahumma lakasum tuh gitu. Buka puasa itu mah. Oke. Keutamaan mencari ilmu. Sampai jam berapa ini, Pak? Suruk jam berapa? Ya, ini terakhir ya. Keutamaan mencari ilmu. Ini terjemahnya kurang lebih ataitu Abu Darda. Aku datang kepada Abu Darda wa huwa jalisun fi masjid Dimashq. Dia sedang duduk di masjid Damaskus. Ya Abu Darda, inni ji'tu min Madinah. Wahai Abu Darda, aku datang dari Madinah. Kotanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pingin mencari satu hadis yang katanya Rasulullah itu pernah menyampaikan kepadamu, tolong sampaikan kepadaku. Bayangin, dari Madinah ke Damaskus, Syria itu udah beda negara. Ada seorang sahabat itu
ya, mencari satu hadis yang hadis ini cuma Nabi bilangnya ke Abu Darda tadi. Bener nggak Rasulullah pernah bilang kayak gini? Itu bagaimana orisinalitas hadis itu dijaga banget. Sampai ketika mendengar satu sumber aja harus didatengin ke orangnya. Nah sekarang kan kelemahan kita tingkat validitasnya kurang. Ketika dapat kabar langsung share. Bener nggak tahu kan gitu. Tingkat cek, ya cross checknya kurang. Kalau dulu nih, ulama dulu nih, para sahabat ada yang sampai dari Madinah itu harus jalan ke Syria, itu bisa 2000 kilometer itu. Pakai apa? Ada yang jalan kaki. Kendaraannya apa? Onta paling banter. Kalau punya onta kan ibaratnya mobil, Pak, zaman sekarang. Zaman sekarang, kalau dulu ya. Zaman sekarang, emang semua orang punya mobil ya kalau di komplek Permata Cimanggis punya semua. Kalau di luar kan belum tentu. Nah, kalau perjalanan 2000 kilometer, ya berapa biaya itu untuk mobilnya? Berapa biaya untuk kasih makan ontanya? Berapa biaya dalam perjalanannya? Itu mereka penuhi hanya karena pengen dapat satu hadis. Waduh, keren banget itu. Jadi untuk menjaga orisinalitas hadisnya sampai seperti itu. Maka kadang-kadang orang ada yang begitu ngeceknya sampai seperti itu. Terus apa katanya? Maja'a bika hajatun wala ja'at bika tijarah. Aku datang hanya pengen nanya hadis ini. Benar nggak Rasulullah nyampein kepadamu? Aku datang tuh nggak pengen jalan-jalan. Saya datang juga nggak pengen tijarah bisnis, enggak. Saya datang kepadamu cuma nanya ini. Saya tanya sekarang ada nggak orang kayak gitu, Pak? Datang jauh-jauh ke Jepang cuma nanya satu hadis atau satu rumus gitu, kayaknya susah. Kecuali dia kuliah di sana kali ya. Atau sekarang bisa telepon, video call bisa. Ini dulu belum ada fasilitas itu, didatangin betul-betul. Wala ja'aka bika ila hadzal hadis qultu na'am. Aku datang cuman pengen nanya hadis ini. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah." Siapa orang yang mencari ilmu, ya, menempuh jalan buat cari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini satu riwayat ini. Riwayat yang lain bilang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu riwayat yang kedua. Jadi intinya siapa orang yang belajar, ya bepergian, mencari cara buat dapetin ilmu, maka belajarnya dia, berjalannya dia, itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha. Sungguhnya malaikat itu meletakkan sayapnya li talibil ilmi, bagi orang yang lagi nuntut ilmu, lagi belajar, lagi dengerin pengajian, ridon bima yasna'u. Allah, ya, kepada para malaikat itu Allah tuh ridho atas apa yang diperbuat orang-orang tersebut yang lagi belajar, yang lagi zikir, yang lagi dengerin pengajian. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang berilmu dibanding seorang ahli ibadah tanpa ilmu seperti perbandingan bulan purnama dibanding dengan bintang-bintangnya yang lain. Gitu. Jadi itu keutamaannya, dikasih keutamaan itu. Maka kalau ada seorang berilmu, ya, meninggal dunia, itu sulit dicari penggantinya, tuh susah. Kenapa? Dia pulang menghadap Allah tuh dengan usaha dulu nyari ilmunya. Ya sudah, dia meninggal, ya meninggal aja. Penggantinya belum tentu ditemukan yang sama dengan dia. Murid-muridnya belum tentu ada yang menyamai dia.
Contoh misalnya kalau di kita yang sudah meninggal, Kiai Haji Zainuddin Amjad misalnya ya. Dulu zaman saya SMP, SMA tuh dengerinnya itu, Pak. Di setel di masjid-masjid ya. Senang kita dengarnya di radio juga. Sekarang dengan model tipe ceramah kayak gitu, sulit ya. Meskipun sekarang variasi itu banyak ya. Tapi dengan model yang seperti itu udah sulit. Cari yang sama, susah. Paling orang nyontoh-nyontoh dikit-dikit doang. Tapi dengan tipe seperti itu susah. Dengan keilmuan seperti itu juga susah. Atau guru-guru kita yang sudah meninggal, penggantinya sulit. Ya, sehingga mautu alim, ya, kematian seorang yang berilmu itu susah dicari penggantinya. Ini keutamaan mencari ilmu. Nah, orang yang berilmu itu didoakan kebaikan oleh penduduk langit dan bumi. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatal hitanu fi jawfil ma. Sesungguhnya orang yang berilmu, orang yang nyari ilmu itu akan dimintakan ampun penduduk langit dan penduduk bumi sampai ikan-ikan yang ada di dasar lautan itu mendoakannya. Orang-orang yang nyari ilmu. Cuman kita nggak tahu bagaimana mereka mendoakan. Cuman di hadis ini jelas. Mautu qabilatin aisaru min mauti alim. Kematian satu qabilah atau suku itu lebih ringan dari kematian seorang ulama. Ya, bayangkan bandingannya seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasu ma'adin khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Manusia itu ibarat logam mulia. Yang terbaik ketika masih jahiliyah juga menjadi yang terbaik ketika masuk Islam jika mereka paham agama. Ini hadis ketika disampaikan masuk Islamnya Umar. Umar bin Khattab pemberani, jago gulat, kaya raya, pokoknya terkemuka di karangan Quraisy sebelum masuk Islam. Ketika masuk Islam juga sama. Dia akan tetap menunjukkan kualitasnya. Kualitasnya sebagai pemimpin, kualitasnya sebagai pemberani. Bahkan Umar ini yang bilang kepada Nabi, "Ya Rasul, bukankah kita benar?" Ya, bukankah kita benar? Alasna alal haq ya Rasulullah. Bukankah kita benar? Kenapa kita ngumpet-ngumpet? Itu kan kisah ketika awal-awal Islam, kenapa sembunyi-sembunyi, ngajarinya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, malam-malam, gelap-gelap gitu ya. Karena takut ketahuan orang Quraisy. Terus ketika Umar masuk Islam, ya Rasul ngapain harus ngumpet-ngumpet? Kita kan benar, kalau benar jangan takut. Gitu. Itu Umar bin Khattab. Ya siapa yang mau ngelawan Umar, Pak? Dalam satu keterangan Umar itu kalau naik onta, itu kakinya hampir kengsreh tanah, Pak. Tinggi Umar itu. Tinggi, onta kan tinggi tuh. Ya kalau naik onta tuh kakinya dikit lagi kena tanah. Lah udah kayak naik sepeda kali ya. Gitu. Itu Umar. Siapa yang mau ngelawan dia? Pemberani, kaya juga, terpandang juga, masuk Islam. Ya udah, jiper semua tuh orang kafir Quraisy. Gak ada yang berani. Makanya ngapain kita ngumpet-ngumpet? Ayo keluar kita. Itu yang kemudian sebab kenapa Allah turunkan dakwah Nabi untuk terang-terangan. Wa angdir asyiratakal aqrabin. Ya udah dakwahkan untuk keluargamu, dakwah secara terang-terangan. Itu Umar bin Khattab itu kayak gitu. Sehingga ketika jahiliyah dia menjadi tokoh, ya ketika Islam juga dia jadi tokoh. Itu berarti manusia pilihan. Selanjutnya pemahaman agama yang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang pengen dikehendaki kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan pahamkan agama kepadanya. Jadi kalau Allah kehendaki orang itu baik, maka dia tertarik, senang ibadah, senang sama agama, ya senang yang kaitannya dengan aktivitas keagamaan, senang dengan kaitannya ajaran-ajaran agama, bersedekah, silaturahim, semua itu senang tuh. Itu berarti Allah kehendaki kebaikan untuknya. Terakhir, ini yang Imam Al-Baihaqi sampaikan dalam hadisnya. Ughdu aliman, jadilah orang yang berilmu. Ini kalau bisa, jadilah orang yang berilmu, yang ngerti ilmu. Baik ilmu duniawi atau ilmu ukhrawi.
baik ilmu yang kaitannya dengan kauniyah, ilmu-ilmu fisika, kimia, kedokteran, teknik dan sebagainya, atau ilmu-ilmu tentang agama. Jadilah orang ini. Bahkan dalam apa? Ar-Risalah ala Dunia itu Imam Al-Ghazali, saya baca, pokoknya orang yang ngerti ilmu itu lebih utama meskipun ilmunya itu ilmu tentang sihir katanya. Wah, ini pendapatnya rada-rada tanda kutip juga. Jadi orang yang ngerti sihir itu dibanding orang yang nggak ngerti sihir, ini lebih ngerti ilmu tentang sihir. Itu kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Dia nguasain ilmunya. Jadi terlepas dari penggunaannya, tapi orang yang ngerti ini lebih ngerti dibanding yang nggak ngerti. Nah, kalau kita kan nggak ke situ. Maksudnya orang yang ngerti ilmu yang positif, yaitu lebih utama dibanding yang nggak ngerti. Gitu. Terus yang kedua, muta'alliman. Kalau nggak bisa jadi expert di bidang ilmu, ya minimal senang kepada yang sifatnya belajar. Meskipun belajar nggak bisa-bisa, tapi nggak masalah. Yang penting masih senang belajar. Karena yang diperintahkan tuh tolabul ilmi, cari ilmu. Ya, kalau masalah pinter mentar, cari aja terus Pak. Lama-lama juga nyari lagi Pak gitu. Kalau nggak bisa cari terus ya sampai bisa. Karena perintahkan utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Tuntut ilmu, cari ilmu dari kamu kecil sampai wafat. Ya itu emang disuruh gitu. Sampai sekarang ya guru-guru saya juga masih pada belajar. Ya, masih pada belajar. Nggak berhenti di situ. Cari lagi, cari komunitas lagi. Saya aja masih belajar Pak. Ya, belajar kiroat lagi. Ini riwayatnya siapa, gimana menjadi bacaan seperti ini. Makin belajar tuh makin nggak ngerti. Kalau makin belajar makin nggak ngerti berarti nggak usah belajar aja bagaimana ya Pak ya? Ya. Ketika kita mendalami satu, kok makin banyak ya, kayaknya kita nggak ngerti-ngerti. Nah itu seperti itu. Jadi jangan puas dengan satu pencapaian, terus belajar. Terus yang ketiga, au mustamian. Kalau nggak bisa jadi orang berilmu, nggak bisa nyari ilmu, minimal apa? Mustamian, jadi pendengar. Dengerin YouTube, dengerin ceramah, ya minimal jadi itu. Atau yang terakhir, au muhibban, atau pencinta ilmu. Pencinta ilmu ditandai dengan di rumahnya banyak buku. Saya yakin bahwa Pak di rumahnya banyak buku. Betul Pak? Kalau nggak jawab berarti benar Pak. Ya. Buku apa tinggal? Ada buku pelajaran, buku agama gitu. Biasanya kan pas masuk ke ruang tamu tuh isinya buku semua, ini orang alim nih. Ya. Pencinta ilmu berarti senang beli buku, senang baca buku. Ya, ada hal-hal yang kecil itu dia kumpulin, ya, kemudian ditaruh di rak jadi buku. Ya, seperti itu. Jadi pencinta buku. Wala takun al khamisata fatahlika. Jangan jadi yang kelima kau akan rugi. Siapa itu yang kelima? Berilmu enggak, nyari ilmu enggak, dengerin ilmu enggak, pencinta ilmu juga enggak. Berarti orang yang kelima nih. Gitu. Jangan sampai jadi orang kelima. Ya, berilmu enggak, nyari ilmu enggak, dengerin ilmu enggak, cinta ilmu aja enggak. Berarti ini orang yang enggak ngapa-ngapain berarti. Seperti itu. Ini pilihannya itu. Terakhir itu jadi bahwa keutamaan berilmu itu dibanding dengan yang tidak berilmu, Allah berikan beberapa derajat. Itu aja yang bisa disampaikan. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Sayangnya beberapa kasus belakangan ini terkait dengan pesantren kita juga tahu dari berita terkait dengan oknum pengajarnya ingin membuat ekonomi dan ingin berucap adu kebenaran saya akhirnya juga khawatir
Ya, yang pertama berbicara tentang oknum ya. Oknum itu kan dalam tanda kutip orang yang nggak baik. Itu sebenarnya ada di semua lini sih. Oknum tuh ada aja, baik dalam bidang agama atau dalam bidang umum. Itu ada aja, namanya orang kan bukan malaikat, orang diciptakan punya hawa nafsu, punya kesenangan duniawi, ya namanya oknum itu ada. Baik di kalangan rakyat biasa atau di kalangan yang rakyat bukan biasa ya, pejabat dan seterusnya. Nah, bagaimana terkait dengan stigma negatif atau pemberitaan negatif terkait dengan pondok-pondok pesantren ya? Sekarang kan memang media sudah begitu cepat ya untuk berkembang, informasinya sangat sangat cepat banget berkembang. Dan apa yang terjadi itu bisa diketahui dengan cepat. Yang ditutup-tutupi ya bisa terungkap oleh media. Ini zamannya itu seperti itu. Oleh karenanya ketika misalnya ada oknum-oknum yang merusak citra pesantren, ya maka jangan digeneralisir bahwa semua pesantren itu seperti itu. Contoh, kalau ada koruptor, ternyata koruptornya itu lulusan kampus ternama, misalnya UI, UGM, atau ITB, ya jangan digeneralisir bahwa kampus itu jelek. Kalau misalnya ada satu pesantren yang misalnya kiainya cabul, kiainya sodomi, dan sebagainya, ya jangan digeneralisir semua pesantren itu seperti itu. Karena itu adalah oknum. Karena oknum itu ada di mana aja. Bisa pakai baju biasa, bisa pakai baju dinas, bisa juga pakai baju agama. Itu oknum. Itu dulu tuh, itu yang pertama. Terus yang kedua, memang pesantren itu tipenya beragam, macam-macam. Ada pesantren salafiyah. Salafiyah itu pesantren klasik. Pesantren klasik ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama klasik betul-betul sederhana. Yang santrinya tinggal di, kalau bahasa santri kita dulu namanya kobong. Tahu kobong nggak? Kobong tuh kayak kamar-kamar dari bahasa Jawa. Ada orang Jawa gedek, tahu gedek nggak Pak? Gedek bukan gedek. Gedek dari bambu, dari papan. Itu di Jawa-Jawa di Tasik, di Garut masih banyak. Ya mereka tinggal di situ, ngafal nahu, sorof, alfiyah, dan semuanya. Itu nggak ada batas waktu dan nggak ada batas usia. Yang penting mau ngaji selama kiainya masih hidup, ya kamu masak sendiri, pokoknya kiainya ngajar, nggak bayar. Pokoknya kamu hidup aja, makan semakan makannya. Ya kiainya memang mungkin dia punya sawah, punya ladang, punya usaha, ya hidup dari situ. Nggak mengambil pungutan dari situ. Ada seperti itu. Di klasik masih ada. Ya santrinya banyak yang jadi orang juga banyak. Artinya betul-betul ikhlas tuh gurunya. Nah, salafiyah yang kedua itu tipe yang berbayar. Ini yang paling banyak sekarang seperti itu, berbayar. SMP, SMA, dia belajar agama siangnya, ya sampai jam 12 biasanya. Terus nanti habis zuhur sampai malam tuh belajar agama, kitab kuning, hafal Quran, hadis, sorogan ya, baca kitab yang di depan gurunya, ya hafalan, dan termalamnya juga ada munajatnya, ada sholat malamnya gitu. Terus siangnya puasa, betul-betul puasa itu, puasa Daud, puasa Senin Kamis, makanya badannya kurus-kurus. Dulu saya kurus Pak, sekarang aja rada gemukan ya, dulu kurus ya. Ya itu kayak gitu, belajar ilmu, ya belajar ini. Itu tipe klasik yang kedua. Tapi belajarnya mayoritas agama. Umum enggak belajar umum, semua agama. Itu tipe itu. Terus yang kedua, tipe pesantren modern. Ya, kalau pesantren-pesantren klasik yang tipe kedua tuh kayak Lirboyo,
ya kan, kayak Tebu Ireng, pesantrennya Gus Dur itu udah terkenal, santrinya banyak banget, ribuan. Gitu. Mereka belajar agama. Emang di sana ada bahsul masail misalnya, ada satu permasalahan, kitabnya dibuka, yang ini apa namanya menyampaikan masalah, yang ini memberikan jawaban, yang ini menyangkal. Seru aja tuh kalau ngelihat itu. Jadi nuansa ilmiahnya keluar. Jadi ngomongnya betul-betul based on kitab, ya kitabnya apa disampaikan. Nah, tipe yang selanjutnya itu tipe modern, ya Gontor, ya Gontor, Al-Amin, macam-macam itu banyak. Santrinya juga banyak. Bahkan Gontor tuh cabangnya banyak. Seluruh Indonesia ada itu. Seperti itu. Nah itu tinggal tipenya. Terus sekarang yang modern juga selain itu ada modern yang sifatnya boarding. Boarding itu SD atau SMP SMA-nya siangnya belajar umum, malamnya ngafal Quran. Belajar bahasa Arabnya ada kitab bahasa Arabnya, kitab-kitabnya hanya beberapa pilihan. Itu yang modern, berbayar dan biayanya lumayan ya. Masuknya sekian, bulannya sekian. Itu model pendidikan pesantren seperti itu. Nah, biasanya oknum-oknum itu mengatasnamakan pesantren-pesantren tertentu yang tidak jelas izinnya. Izinnya nggak jelas, afiliasinya juga nggak jelas. Ini kemana ini? Ya, ke ormas yang mana? Ke NU kah? Ke Muhammadiyah kah? Atau kemana? Biasanya yang nggak punya afiliasi itu yang rawan. Meskipun yang ada afiliasi rawan juga ada. Tapi pada intinya tadi, kalau dia nggak jelas siapa gurunya dari mana, terus sistem belajarnya bagaimana, nah itu yang rawan tuh. Nah, sekarang dengan pengawasan dari pemerintah semua harus berizin, bahkan rumah tahfiz pun harus ada izinnya. TPA, TPQ-nya harus ada izinnya. Minimal untuk meminimalisir pelanggaran itu. Ini siapa nih, ngajarin apa nih, santrinya diajarin apa, ini ustadznya siapa itu. Minimal itu, kalau ada pelanggaran bisa di tracking, ini dari mana, kemana, ini asal pesantren kiainya dari mana kan ketahuan. Seperti itu ya. Itu, sehingga memang ketika terjadi sebuah pelanggaran terkait dengan pesantren ya, itu tergantung bagaimana cara penyelesaiannya. Tapi biasanya kalau yang sifatnya sudah kasus hukum ya, yang menimpa kiainya atau kasus-kasus asusila, pelecehan seksual dan sebagainya, ya selesai itu pesantren, tutup lah. Ya kan? Kenapa ya? Gimana ngajarin agama kok ngerusak agama? Gitu. Oleh karena itu pandai-pandai kita ya mencari informasi ini itu gitu ya. Apalagi sekarang kan di kalangan lembaga pendidikan sudah no bullying, nggak boleh membuli ya. Dulu saya pernah ngajar di pesantren Pak di Bekasi, memang beda Pak dulu sama sekarang itu. Dulu itu kita kalau membangunin santri itu udah kayak orang marah, udah kayak berantem, apa lu bangun ini. Dulu kan kita jadi pengawas kamar gitu ya. Ya kalau bangun betul-betul nyebelin itu, pengen ngajak berantem aja. Kalau sekarang enggak. Sekarang tuh mereka sudah ada alarmnya, dibangunin juga ini, terus akhlaknya sama guru-gurunya, sama kiainya juga nurut. Kalau dulu tuh berantem, betul diajak berantem gurunya Pak. Itu seperti itu. Beda, kulturnya udah beda. Terus kenakalannya juga berbeda. Kalau dulu kabur betul-betul kabur ya. Kabur, nyuri ya. Meskipun sekarang ada juga ada mungkin ya. Cuman enggak intensitasnya sudah sedikit. Artinya hal-hal yang seperti itu adalah hambatan ya dalam dunia pendidikan khususnya pesantren. Tinggal bagaimana hal-hal yang negatif itu harus diperbaiki ya. Kalau yang negatif itu larinya ke pidana ya diamputasi, dibuang lah, ditutup pesantrennya atau gimana caranya, karena jangan sampai agama ini dirusak oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama. Kalau misalnya
kita pengen yakin anak kita mau di pesantrenin di mana, kan informasi banyak. Kita bisa survei ke sana, bisa tanya teman-temannya, ini nanti bagaimana, kan seperti itu. Ya, yang jelas kadang-kadang itu yang kemudian membuat stigma negatif kepada dunia pesantren gitu. Sehingga balik lagi, ya kalau kita mau mesantrenkan anak ya dilihat dulu nih kiainya siapa nih, gurunya, pengajarnya lulusan mana aja, itu kan bisa dicek di websitenya ada atau kita survei ke sana ada gitu ya Pak ya. Allah alam shawab. Cukup ya, kita tutup sama-sama dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.